Pada video kali ini kita akan menjelajahi sebuah kota yang luar biasa dan unik, yaitu Yakutsk. Terletak di jantung Siberia Timur, Rusia, Yakutsk dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Bayangkan hidup di tempat di mana suhu musim dingin bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Meski begitu, lebih dari 300.000 penduduk Yakutsk berhasil beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang unik dan penuh semangat. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat kehidupan di Yakutsk, dari cara mereka membangun rumah di atas tiang pancang untuk menghindari permafrost, hingga pasar musim dingin yang menjual berbagai produk beku. Kami juga akan menjelajahi warisan budaya yang kaya dari suku Yakut, serta keajaiban alam seperti Sungai Lena yang membeku. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk menemukan bagaimana penduduk Yakutsk menghadapi tantangan iklim yang ekstrim dan apa yang membuat kota ini begitu istimewa. Mari kita mulai perjalanan kita ke kota terdingin di dunia, Yakutsk. Yakutsk, kota yang terletak di jantung Siberia Timur, dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Suhu musim dingin di Yakutsk bisa turun di bawah minus 40 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat paling ekstrim di planet ini. Bayangkan menghadapi dingin yang menusuk tulang setiap hari selama berbulan-bulan. Penduduk Yakutsk harus beradaptasi dengan kondisi ini, mengenakan pakaian berlapis-lapis yang sangat tebal dan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kehangatan. Kehidupan sehari-hari di kota ini benar-benar dipengaruhi oleh suhu yang ekstrim. Yakutsk, selain dikenal sebagai kota terdingin di dunia, juga terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah yang tetap beku secara permanen sepanjang tahun, yang mencakup hampir seluruh wilayah Siberia Timur. Keadaan ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan di Yakutsk, termasuk bagaimana bangunan dan infrastruktur dirancang dan dibangun. Karena tanah tidak pernah mencair, konstruksi di Yakutsk harus memperhitungkan permafrost untuk mencegah bangunan dari tenggelam atau runtuh. Untuk mengatasi tantangan ini, rumah-rumah dan bangunan sering dibangun di atas tiang pancang yang dalam, yang menembus lapisan es untuk mencapai tanah yang lebih stabil. Di Yakutsk, dengan suhu musim dingin yang sering turun di bawah minus 40 derajat Celcius, penduduknya harus menghadapi dingin ekstrim setiap hari. Salah satu cara mereka melindungi diri dari suhu yang sangat rendah adalah dengan mengenakan pakaian yang sangat tebal dan fungsional. Pakaian musim dingin di Yakutsk dirancang khusus untuk menahan suhu dingin yang ekstrem. Penduduk lokal mengenakan lapisan pakaian yang terdiri dari bahan isolasi berkualitas tinggi, termasuk jaket berlapis bulu, celana salju, dan sepatu bot yang dirancang untuk melawan suhu beku. Mereka juga sering menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan tebal untuk melindungi bagian tubuh yang paling rentan terhadap suhu dingin. Di Yakutsk, dengan suhu musim dingin yang sering turun di bawah minus 40 derajat Celcius, penduduk telah mengembangkan berbagai cara untuk beradaptasi dan menjaga kehangatan. Menghadapi dingin ekstrem ini memerlukan lebih dari sekadar pakaian tebal. Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu cara utama untuk beradaptasi adalah dengan penggunaan pemanas yang canggih di rumah. Banyak rumah di Yakutsk dilengkapi dengan sistem pemanas yang sangat efisien, seperti pemanas berbahan bakar kayu, gas, atau bahkan pemanas listrik yang dirancang khusus untuk mengatasi suhu ekstrim. Pemanas ini memastikan bahwa interior rumah tetap nyaman dan hangat, meskipun suhu di luar sangat dingin. Selain itu, kendaraan di Yakutsk juga dilengkapi dengan teknologi khusus untuk menghadapi suhu beku. Banyak mobil memiliki pemanas mesin yang menjaga mesin tetap hangat saat tidak digunakan, serta sistem pemanas untuk menjaga suhu kabin tetap nyaman. Ini sangat penting untuk memastikan kendaraan dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi dingin ekstrim. Di Yakutsk, konstruksi bangunan menghadapi tantangan unik yang disebabkan oleh permafrost.
lapisan tanah yang tetap beku secara permanen sepanjang tahun. Untuk mencegah permafrost dari mencair dan merusak fondasi bangunan, rumah-rumah di Yakutsk dibangun di atas tiang pancang. Tiang pancang ini menembus lapisan es dan mencapai tanah yang lebih stabil di bawahnya, sehingga bangunan dapat berdiri dengan kokoh meskipun tanah di permukaan bisa mengalami perubahan suhu. Teknik ini tidak hanya mencegah kerusakan fondasi, tetapi juga membantu mempertahankan kestabilan struktur bangunan dalam jangka panjang. Rumah dan bangunan di Yakutsk dilengkapi dengan sistem pemanas yang efisien, seperti radiator berbahan bakar kayu, gas, atau listrik. Selain itu, bangunan-bangunan ini memiliki isolasi tebal di dinding, lantai, dan atap untuk menjaga panas tetap di dalam dan dingin tetap di luar. Isolasi yang baik sangat penting untuk mengurangi konsumsi energi dan mempertahankan suhu yang nyaman di dalam ruangan. Sungai Lena membentang sepanjang lebih dari 4.400 km, menjadikannya sungai terpanjang ke-10 di dunia. Mengalir dari pegunungan Baikal di selatan hingga Laut Laptev di Samudra Arktik, sungai ini melintasi wilayah yang luas dan beragam, membawa kehidupan dan vitalitas ke daerah yang dilaluinya. Di Yakutsk, Sungai Lena menjadi jalur transportasi utama, terutama selama musim panas ketika sungai tidak membeku. Kapal-kapal kargo dan penumpang berlayar di sepanjang sungai ini, menghubungkan Yakutsk dengan kota-kota lain di sepanjang sungai. Di musim dingin, permukaan sungai membeku dan sering digunakan sebagai jalan es oleh penduduk setempat. Sungai Lena yang melintasi Yakutsk mengalami transformasi luar biasa selama musim dingin. Ketika suhu turun jauh di bawah titik beku, permukaan sungai ini membeku sepenuhnya, menciptakan jalan raya es sementara yang unik dan berguna bagi penduduk setempat. Selama bulan-bulan dingin yang ekstrim, Sungai Lena menjadi jalur transportasi yang vital. Penduduk Yakutsk dan sekitarnya menggunakan jalan raya es ini untuk perjalanan sehari-hari, transportasi barang, dan bahkan kegiatan komersial. Jalan es ini memungkinkan akses yang lebih mudah ke berbagai wilayah yang mungkin sulit dijangkau selama musim panas.